Aksi begal kian merajalela di kisaran Jabodetabek belakangan ini. Polda Metro Jaya telah memastikan jika ada sekitar 54 titik rawan aksi begal di Jakarta. Seperti di Polres Jakarta Utara terdapat 3 titik, Polres Jakarta Timur 3 titik, Polres Jakarta Barat 6 titik, Polres Jakarta Selatan 3 titik, dan Polres Jakarta Pusat 10 titik. Sisanya ada di wilayah penyangga seperti Tangerang, Depok, dan Bekasi. Pihak kepolisian mengungkapkan pelaku pembegalan didominasi oleh kawanan perampok yang disebut dengan kelompok Lampung. Ciri khas kelompok ini tidak segan menggunakan senjata tajam dan melukai korbannya. Kelompok ini tidak terorganisasi dan biasanya berbentuk kecil dengan anggota 4 hingga 5 orang. Motif utama mereka adalah desakan ekonomi lantaran upaya mengadu nasib di ibu kota tidak berhasil. Sudah memperkenalkan ada Mbak Devi Ramawati dan juga ada Pak Martinus. Belum kita udah rame di sini ya. Rame dalam arti ini begal ini kok seperti lagi ngetrend gitu ya Mbak Devi ya. Padahal sebetulnya ini tadi sempat saya bincang di ruang make up Pak ya mengatakan bahwa ini sebetulnya aksi lama gitu ya. Betul. Okay. Jadi yang perlu kita pahami bahwa jangan sampai kita mengatakan tren ketika kita merujuk pada pemberitaan media yang masif. Karena pemberitaan media yang masif belum tentu mewakili angka kejahatan yang sebenarnya. Tapi ketika akhir-akhir ini beberapa minggu terakhir memang sering sekali ya. Nanti angka ada di Pak Martinus. Ya, saya mau konfirmasi justru kalau menurut hemat saya begal itu kan hanya karena terminologi baru, kata baru yang kemudian ketika sekarang ada sosial media, kemarin sempat saya lihat itu begitu ramai di sosial media dan sekarang sosial media itu menjadi kiblat pemberitaan media-media TV, cetak dan sebagainya sehingga kemudian ini seakan-akan menjadi sebuah tren yang mencemaskan di Jakarta khususnya. Tapi mencemaskan iya dong. Yang mencemaskan justru menurut hemat saya, aksi pencurian ini sebenarnya pencurian tanda kutip biasa. Nah yang menarik adalah ketika pelakunya adalah remaja. Ini yang perlu kita garis bawahi. Kenapa? Karena kalau remaja, mereka tidak mengincar secara utuh keuntungan finansial, bukan itu. Justru ada 4 persoalan. Nanti disimpan saja Mbak Devi. Siap. Kayaknya kalau Mbak Devi satu aja udah panjang gitu ya. Jadi apalagi 4. Saya akan bincang dulu dengan rekan saya, Astrid, yang berada di kawasan Pondok Aren. Astrid. Oh iya. Ya Indi, Arif. Saat ini saya berada di lokasi kejadian yang berada di Jalan Raya Ceger. Saat ini merupakan lokasi di mana pelaku pembegalan melakukan aksinya dan diseret oleh warga hingga jalan sini dan pelaku dibakar hidup-hidup oleh warga sekitar. Dan ini terjadi pada pukul 1 malam kemarin dan pihak polisian datang setelah para warga membakar pelaku pembegalan. Ini sungguh sangat disayangkan bahwa pembegalan ini dihakimi oleh warga sekitar. Dan saya akan menceritakan kronologis kejadian dari pihak RT setempat. Ya, kami kembalikan ke studio Indi. Astrid, bagaimana tanggapan masyarakat sekitar ketika ada aksi pembakaran dari pelaku pembegalan ini, Astrid? Ya, masyarakat sekitar sejauh ini tanggapannya bilang bahwa kebakaran terjadi malam hari dan memang mereka menyaksikan, namun mereka tidak mau memberikan pendapat mengenai hal ini terjadi kemarin malam, Indi. Masyarakat sekitar, apakah mereka juga merasa khawatir dengan cukup banyaknya aksi perampasan sepeda motor ini, Astrid? Ya, bagaimana Indi? Ya, apakah masyarakat sekitar merasa cukup resah begitu dengan banyaknya aksi pembegalan ini? Bisa diulang Indi? Baik, Astrid. Nanti kami akan kembali dengan Anda. Dikabarkan Anda akan bincang dengan salah seorang di sana ya, Astrid, silakan. Iya, kami akan berbincang bersama
ketua RT setempat yang akan menceritakan bagaimana kronologis kejadian pembegalan terjadi kemarin malam. Baik, baik Astrid. Kami kembali saat lagi.